Banyak kota di Jawa berlomba menjadi besar, membangun gedung, membuka kawasan industri, mengejar pertumbuhan secepat mungkin. Pati memilih jalan yang berbeda. Saat kota lain tumbuh cepat, Pati tumbuh pelan. Bukan karena tidak mampu, bukan karena menolak perubahan, melainkan karena kota ini dibangun oleh ritme yang lain. Dan dari sanalah cerita Pati dimulai. Pati berada di utara Jawa Tengah, di antara sawah yang luas, tambak yang tenang, dan kaki Gunung Muria yang sejak lama menjadi penanda arah. Wilayah ini tidak pernah ekstrim, tidak sepenuhnya laut, tidak sepenuhnya pegunungan. Sejak masa lalu, nama Pati sudah tercatat dalam peta Jawa. Ia pernah menjadi kadipaten, masuk dalam pengaruh Mataram Islam, lalu menjadi bagian dari administrasi kolonial. Pati bukan pusat kekuasaan besar, namun selalu cukup penting untuk dijaga keberadaannya. Ia berada di tengah, dan posisi tengah seringkali menuntut kesabaran. Pati tidak dibangun oleh istana besar atau perusahaan raksasa. Kota ini tumbuh dari kerja manusia sehari-hari. Petani yang merawat tanah yang diwariskan lintas generasi. Nelayan yang membaca laut dari pengalaman, bukan dari peta. Pedagang kecil membuka warung bukan untuk mengejar gemerlap, melainkan untuk menjaga kehidupan tetap berjalan dari hari ke hari. Orang Pati tidak banyak bicara tentang mimpi besar. Mereka menunjukkannya lewat ketekunan. Tentang cukup, bukan karena kurang berani, melainkan karena tidak ingin berlebihan dan tidak ingin meninggalkan siapapun. Dari sikap itulah kota ini berdiri. Waktu terus bergerak. Jalan besar dibuka. Kota-kota lain tumbuh pesat. Industri memilih tempat yang paling siap. Pati tidak selalu berada di barisan terdepan. Sebagian anak mudanya pergi, mencari pengalaman, mencari peluang. Rumah-rumah lama mulai sunyi. Nama Pati jarang disebut dalam rencana besar. Bukan karena kota ini gagal, melainkan karena perubahan tidak selalu datang dengan cara yang sama. Pati tidak menjawab zaman dengan kegaduhan. Ia menyesuaikan diri. Sawah tetap digarap, tambak tetap dijaga. Usaha kecil terus bergerak meski pelan. Pasar tetap menjadi pusat kehidupan. Masjid tetap menjadi tempat pulang. Tradisi tidak ditinggalkan. Ia berjalan berdampingan dengan waktu. Pati tidak menolak masa depan. Ia memastikan masa depan tidak memutus akar. Dan dari proses itulah, kota ini terus hidup. Tidak semua kota harus berlari untuk maju. Sebagian memilih berjalan agar tidak kehilangan arah. Pati mengajarkan bahwa perkembangan tidak selalu berbentuk gedung tinggi atau angka pertumbuhan. Kadang, perkembangan adalah kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah perubahan. Bagi banyak orang, itulah kekuatan Pati. Tenang, konsisten, dan bertahan tanpa harus berteriak. Hari ini, Pati mungkin masih terlihat sederhana. Tidak ramai, tidak mencolok. Namun jika kita berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan, kota ini sedang berkata pelan, "Aku masih di sini." Selama masih ada yang menanam, masih ada yang bekerja dengan tekun, dan masih ada yang pulang dengan rasa memiliki, Pati akan terus hidup dengan caranya sendiri.